Salam, siswa-siswi kelas 11 SMA Kristen Makedonia. Bagaimana kabar kalian selama melakukan pembelajaran di rumah? Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, sehingga dapat beraktivitas, dapat belajar dengan sukacita, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita akan melanjutkan materi seni budaya, khususnya materi musik. Bapak akan memberikan materi pengayaan. Pagi hari ini kita akan belajar sejarah perkembangan musik barat. Sejarah perkembangan musik barat itu secara umum, para ahli membagi ke dalam 3 jenis, yaitu musik kuno, sebelum tahun 476, semua karya, semua musik itu dikelompokkan dalam periode musik kuno. Kemudian setelahnya itu masuk kepada musik klasik, khususnya musik klasik barat. Kemudian sekitar mulai tahun 1900 sampai 2000 masuk kepada periode musik modern atau musik abad ke-20. Nah, kita akan melihat masing-masing bagian, baik itu musik kuno, musik klasik, dan musik modern. Musik kuno berkembang dalam budaya melek huruf, menggantikan musik prasejarah. Sekali lagi Bapak akan menegaskan seperti di dalam kelas bahwa karya seni perkembangannya itu berjalan beriringan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Pada masa prasejarah, dalam keterbatasan manusia pada waktu itu belum melek huruf, bukan berarti mereka tidak ada karya musik. Nah, tetapi musik kuno ini karya-karyanya itu lahir dari budaya yang sudah melek huruf. Nah, dia berkembang di wilayah geografis mewakili peradaban besar pada waktu itu, Mesopotamia, Mesir, Persia, India, China, Yunani, dan Roma. Pada masa musik kuno sudah ditemukan sistem musik berupa skala, cikal bakal dari tangga nada yang kita kenal saat ini. Nah, penulisan notasi musik pada masa musik kuno dalam alfabet ya, yang kita terus belajar sampai saat ini, simbol Latin itu C, D, E, F, G, A, B, C. Atau dalam model penulisan barat yang lebih familiar, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, periode kedua yaitu musik klasik barat. Nah, musik klasik barat yang pertama adalah musik periode abad pertengahan. Terjadi pada tahun 476 sampai kira-kira 1450. Yang pertama adalah musik sakral. Musik sakral biasa disebut dengan plain chant atau musik polos. Musik ini digunakan dalam misa ataupun ibadah harian yang dilakukan oleh umat Katolik. Karakteristik musiknya itu sendiri non-metrikal, maksudnya tidak berirama. Musik ini lebih populer dengan istilah Gregorian, diambil dari nama Paus Roma Santo Gregorius Agung yang bertahta dari tahun 590 sampai 604 Masehi. Jadi pada waktu itu Paus Santo Gregorius Agung ini memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan musik gereja Katolik pada waktu itu. Bagian kedua dari musik periode abad pertengahan adalah musik sekuler. Dia berkembang secara tradisi lisan. Nah, ini ada beberapa istilah di Prancis Selatan, di Prancis Utara, di Jerman dan Austria itu dikenal dengan istilah yang berbeda-beda.
Temanya bisa bertemakan kepahlawanan atau perjuangan karena pada masa ini terdapat peristiwa perang yang kita tahu perang salah satunya adalah perang salib. Tema lain yaitu tentang cinta atau romantisme. Pada waktu itu juga sudah dikenal bentuk lamentino, yaitu sebuah kidung ratapan. Ada beberapa karya terkenal dari musik sekuler seperti Alba atau nyanyian pagi, Pastorel, nyanyian gembala, dan Estampi, musik dansa. Nah, kemudian kita masuk pada musik periode Renaissance. Komposisi musik tidak lagi bergaya musik rakyat, tetapi berdasarkan teori musik. Pada masa musik periode Renaissance ini, musik opera mulai diperkenalkan ditandai dengan adanya solo instrumen dan paduan suara dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah musik barok. Sekitar tahun 1600 sampai 1750. Kata barok itu sendiri memiliki arti mutiara yang tidak berbentuk wajar. Pada masa ini alat musik piano belum ditemukan. Jadi komposisi musik, karya musik dibuat dengan alat musik yang bentuknya menjadi cikal bakal bentuk alat musik piano, yaitu harpsichord. Nah, mulai terdapat dinamika dengan pembedaan bagian yang keras atau forte dan lembut atau piano. Tumbuhnya musik ini dengan permainan instrumen seperti bercerita, permainan instrumentalia atau yang dikenal istilah sonata, dan orkes simfoni yang diselingi permainan solo, salah satu alat musik atau konserto. Nah, di bawah ini kalian bisa melihat tokoh-tokoh musik pada masa ini, yaitu ada Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, George Frederick Handel. Nah, ini kalau kalian memperhatikan karya-karya paduan suara seperti Haleluya, Haleluya. Nah, itu karyanya George Frederick Handel. Kemudian, nah ini salah satu tokoh musik yang sangat Bapak gemari, yaitu Johann Sebastian Bach. Selanjutnya adalah musik klasik. Pada tahun 1750 sampai tahun 1820. Peralihan dinamika dari keras dan lembut semakin terlihat pada masa ini dari setiap komposisi lagu, mulai dari lembut sampai keras atau crescendo, dan dari keras sampai menjadi lembut atau decrescendo. Memiliki perubahan tempo dengan percepatan dan perlambatan. Ini semakin berkembang ya teori musiknya kalau dianalisis dari karya-karya musik pada masa musik klasik. Kemudian bentuk musik sonata, simfoni, dan konserto lebih disempurnakan lagi. Ini adalah dua tokoh besar musik klasik yang kita tahu semua, Mozart dan Beethoven. Era musik romantik tahun 1820 sampai 1910. Dipengaruhi penemuan dan perkembangan berbagai teknologi seperti gramafon, radio, tape recorder, televisi, dan komputer. Dikaitkan dengan gerakan romantik yang terjadi juga pada sastra, ya, tidak hanya seni, kemudian filsafat. Ini adalah tokoh-tokoh musik pada masa musik romantik yang terkenal, salah satunya adalah Frederick Chopin, ya. Kalau kalian suka mendengarkan piano klasik, kalian pasti familiar dengan Frederick Chopin. Dia adalah komposer yang sangat luar biasa, karya-karyanya sangat bagus-bagus sekali. Bapak merekomendasikan untuk kalian mendengarkan karya-karya Frederick Chopin. Kemudian musik modern atau musik abad ke-20.
Industri ini bertumbuh dengan cepat karena pertama munculnya teknologi canggih untuk merekam dan mendistribusikan musik, ya, dari cara-cara manual konvensional seperti mendistribusikan kaset rekaman, CD atau VCD. Pada era sekarang bahkan dikenal kita menikmati musik secara online buat karya-karya digital, ya. Kemudian yang kedua, inovasi dramatis dalam bentuk musik dan gayanya. Musik modern membawa kebebasan baru, gaya baru yang menentang aturan atau pakem-pakem yang teratur, yang diatur pada periode sebelum-sebelumnya. Teknologi memiliki peranan yang besar dibandingkan era terdahulu. Nah, setelah kita melihat periode-periode musik yang dikelompokkan oleh para ahli musik, kita akan melihat aliran-aliran musik barat. Ada banyak, tetapi Bapak akan mengajak kita fokus kepada 4 aliran musik barat seperti yang ada dalam buku panduan kita, yaitu aliran musik pop, country, rock, dan jazz. Yang pertama kita akan melihat aliran musik pop. Musik pop umumnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, gaya yang baru, baik ditinjau dari sisi musikal maupun tampilannya. Yang kedua, karya musik atau lagu cepat terkenal, tetapi juga cepat hilang. Ada begitu banyak lagu yang ngehits, booming dalam periode tertentu, beberapa bulan kemudian tenggelam. Nah, ini adalah sesuatu yang lazim kalau kita cermati dari karya-karya musik yang memiliki aliran musik pop. Selanjutnya, musikalnya mudah dimainkan dan dihafal, sehingga lebih gampang untuk populer. Syairnya sederhana dan mudah dihafalkan. Salah satu ciri khas musik pop yang berkembang di Indonesia adalah penggunaan tempo yang bebas, dengan permainan gitar bass dan drum yang cukup dominan. Begitu juga dengan melodinya terkesan mudah dicerna. Tema lagu yang diusung musik pop di kalangan orang dewasa biasanya bervariasi, mulai dari kritik sosial, lingkungan, dan tentunya tema percintaan, ya, yang erat kaitannya dengan kaum muda. Kamu mungkin pernah memperhatikan lirik lagu Bento misalnya, yang memberikan kritik kepada pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Kemudian lagu-lagu yang liriknya berisikan tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, kita memperhatikan lingkungan. Kemudian lagu tema percintaan, ya, yang begitu banyak sekali menjadi tema besar lagu-lagu pop. Ini adalah tokoh musik beraliran pop. Kalau di Indonesia tentu kita tahu nama ini, ya, Ebit G. Ade. Kemudian itu ada band legendaris Kus Plus. Kalau di dunia internasional, musik mancanegara, itu adalah The Beatles. Kita tentu pernah tahu The Beatles, sangat populer pada masanya, pada masa kejayaannya. Kemudian tentu saja The King of Pop, Michael Jackson, ya. Selanjutnya, aliran musik country. Aliran musik country berasal dari lagu rakyat Amerika Utara yang biasa disebut musik kopel atau gospel di tahun 1920. Ini adalah alat-alat musik yang digunakan dalam menampilkan karya musik beraliran country. Akordeon, banjo, gitar bass, gitar dobro, mandolin, biola, gitar akustik, harmonika, dan drum. Mungkin alat musik akordeon, banjo, mandolin itu kurang familiar, jarang kita lihat.
dalam aktivitas musik sehari-hari kita di Sekolah Kristen Makedonia. Tetapi sebagian besar kita tahu ya, kalau melihat bentuk alat-alat musik ini, kita bisa menerka-nerka bagaimana cara memainkannya. Nah, ini adalah tokoh musik yang memiliki aliran musik country. Ini ada John Denver. Dia adalah musisi musik country yang terkenal di dunia internasional, musik mancanegara. Kalau di Indonesia itu ada Tantowi Yahya. Sebelum beliau menjadi politisi, sekarang menjadi seorang duta besar. Beliau adalah musisi juga, ya. Bahkan dia menginisiasi, beliau mendirikan klub musik country ya di Indonesia. Nah, sekarang artis yang sedang hits di musik mancanegara adalah Blake Shelton ya. Blake Shelton, karyanya yang paling Bapak gemari itu adalah ketika dia menyanyikan lagu Michael Bublé Home, tapi versi musik country ya. Nanti kalian bisa cek di YouTube, kalian bisa cek musiknya ya, baik itu John Denver, Tantowi Yahya maupun Blake Shelton. Nah, ini adalah musik, aliran musik yang paling kalian gemari, musik rock. Rock berarti cadas atau batu keras. Musik ini identik dengan musik kaum muda. Kalian banget lah ya. Musik rock memiliki beat yang cepat dan kuat yang dibangun dari permainan drum yang diimbangi permainan gitar elektrik dan bass. Sedangkan keyboard cenderung menjadi latar permainan gitar elektrik dan bass. Nah, ini adalah grup band yang memiliki aliran musik rock. Ini semuanya favorit Bapak juga ya. Guns N' Roses, kemudian Queen, tentu kalian tahu Queen. Dan di Indonesia yang paling terkenal adalah Slank. Ini band legendaris. Saking legendarisnya band ini, kadang ada konser yang bukan konsernya Slank, tapi bendera logo Slank tetap berkibar. Saking begitu banyak sekali basis fansnya, pendukungnya, dan begitu mengena sekali filosofi musik-musiknya ada di hati penggemar ya. Jadi Slank ini sangat fenomenal sekali menurut Bapak. Terakhir adalah aliran musik jazz. Kalau kalian suka aliran musik rock, Bapak sukanya musik jazz. Jazz berasal dari negara bagian selatan Amerika yang ditemukan pada awal abad ke-20. Elemen terpenting dari musik jazz adalah improvisasi. Bisa dimainkan secara solo, duet, maupun dalam skala besar. Tampilannya menggunakan instrumen khusus jazz yang lazim seperti trompet, piano, bass, saksofon, gitar, drum, serta biola ya. Ini ada gambar ilustrasi yang menunjukkan bagaimana kelompok band menampilkan musik jazz. Nah, Bapak akan memberikan tugas mandiri untuk kalian semua. Tugasnya tidak sulit. Ini sangat bisa dikerjakan. Ada dua hal Bapak minta. Yang pertama, membuat analisa singkat. Kemudian menuliskan contoh lagu dari masing-masing aliran musik ya. Nah, Bapak akan jelaskan yang pertama, membuat analisa singkat. Tentang apa? Yang pertama, mengapa musik klasik kurang begitu disukai oleh masyarakat Indonesia? Jadi buat analisanya, mengapa musik klasik kurang begitu disukai oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, menurutmu aliran musik apa dari 4 aliran musik yang sudah kita pelajari barusan yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia? Nah,
Karena ini adalah tugas analisa, Bapak minta kalian memberikan opini, argumen kalian itu dilengkapi dengan data yang cukup lengkap ya. Boleh menyertakan data statistik, misalnya terkait dengan katakanlah kalian menurut kalian masyarakat Indonesia suka aliran musik A. Kalian menunjukkan data statistiknya, misalnya dalam satu hari musik yang di-download atau didengarkan secara daring, secara online dengan berbagai platform pemutar musik, entah itu YouTube, Joox, Spotify ataupun lain-lain. Misalnya data menunjukkan untuk aliran musik ini ada sekian masyarakat Indonesia yang mengakses, mendownload dan sebagainya. Itu maksudnya ya. Kemudian kalian boleh mengutip komentar pengamat atau ahli musik atau budayawan yang memberikan pernyataan atau komentar juga terkait dengan aliran musik tersebut, entah itu pop, country, rock maupun jazz. Buat analisanya minimal 1 lembar ya. 1 lembar itu berarti 2 halaman ya. Jadi 2 halaman buku kecil boleh ya. Buku kecil tidak apa-apa, tapi 2 halaman ya, 1 lembar. Karena ini ada 2 yang dibuat analisanya, maka berarti total 2 lembar ya. 2 lembar berarti 4 halaman, masing-masing 2 halaman untuk 1 pertanyaan analisa. Kemudian yang kedua, menuliskan contoh lagu dari masing-masing aliran musik. Misalnya musik pop. Contoh karya musiknya apa? Misalnya Bapak kasih contoh musik pop Afgan, Bukan Cinta Biasa. Nah, kemudian apa lagi? Demikian juga dengan country, rock, kemudian jazz. Patut diingat, ini harus official video ya. Tidak dalam versi cover atau live konser. Mengapa? Karena kalau official video itu dia yang resmi. Kalau cover itu siapa saja bisa mengcover lagu itu. Tapi Bapak minta yang versi official video. Versi official video yang memang itu diproduksi dari dapur rekaman, rumah produksi yang legal secara hukum, kemudian dipublish untuk kepentingan industri musik ya. Jadi tidak boleh kalian sertakan yang versi cover atau live konser. Kemudian tidak boleh menuliskan lagu dari tokoh aliran musik yang sudah Bapak jelaskan sebagai contoh, baik di slide tadi maupun yang Bapak sampaikan barusan. Ya, tugas dikirim ke WA atau email Bapak paling lambat Sabtu minggu depan 17 Mei 2020. Bapak harap kalian tetap semangat mengerjakan tugas yang diberikan tidak hanya oleh Bapak tapi guru-guru kalian yang lain untuk kita tetap sama-sama belajar. Nah, sekian dari Bapak untuk materi hari ini. Ingat, tetap di rumah, tetap belajar, dan tetap sehat.